Saat ini saya akan menjelaskan form sistematika penulisan proposal tugas akhir, di mana ini harus dibuat oleh mahasiswa sampai akhir semester. Jika telah mendownload dan membaca ini, pasti akan ditemui teks-teks yang berwarna merah, di mana semua yang berwarna merah nantinya harus diganti dan disesuaikan dengan pembahasan masing-masing tanpa merubah format yang ada. Dan untuk yang berwarna hitam itu bersifat permanen. Jika kita melihat pada bagian ini, pada halaman sampul atau cover, di sini ada objek dan lokasi beserta dengan tema yang harus diganti dengan judul masing-masing yang telah disetujui dalam pembahasan judul, kemudian yang telah dimuat dalam berita acara. Ini contohnya seperti ini, sentra UMKM di Tomohon, huruf besar dan temanya ada di bagian bawah dengan huruf kecil. Kemudian selanjutnya ada nama dan NIM, bisa diganti dengan nama dan NIM masing-masing mahasiswa. Kemudian yang di paling bawah yang harus diganti yakni bulan dan tahun saat penyelesaian laporan ini. Selanjutnya di halaman pengesahan atau legalisasi, pada bagian ini nantinya mahasiswa akan mengganti bagian-bagian yang berwarna merah. Dalam hal ini ada hari, tanggal, bulan, dan tahun. Kemudian ada nama, tanda tangan mahasiswa, dan NIM. Yang selanjutnya ada tanda tangan, nama dosen, dan NIM sebagai dosen calon pembimbing 1 dan dosen calon pembimbing 2. Dan yang selanjutnya di bagian bawah itu harus mengganti bagian warna merah dan mengisi dengan nama dan NIP dari dosen yang merupakan koordinator KDK dan koordinator mata kuliah proposal TA. Kemudian ada juga koordinator program studi. Namun untuk kali ini, untuk 3 tanda tangan di bawah itu bisa menyusul. Yang harus diselesaikan yakni untuk calon pembimbing 1 dan tanda tangan calon pembimbing kedua. Selanjutnya di bagian kata pengantar. Di bagian kata pengantar ini diawali dengan bagian header. Di bagian header nantinya di sini mahasiswa akan mengganti dengan nama mahasiswa beserta dengan NIM. Kemudian di bagian footer itu juga akan mengganti dengan judul dari tugas akhir oleh mahasiswa. Kemudian nantinya akan mengganti pula tanggal dan nama mahasiswa dan NIM sesuai dengan ketentuan penulisan seperti pada bagian kata pengantar ini. Dan yang paling penting dari bagian kata pengantar ini yakni isi dari kata pengantar, di mana mahasiswa harus memperhatikan instruksi yang ada. Kata pengantar harus berisi maksimal 250 kata. Dan apa yang akan diisi dalam kata pengantar? Di sini mahasiswa boleh mengisi yang pertama itu ucapan rasa syukur, kemudian yang kedua tujuan penulisan laporan, yang ketiga boleh mengisi apa jadi judul dari laporan ini, kemudian yang keempat boleh mengisi ucapan-ucapan terima kasih, dan yang terakhir, boleh mengisi permintaan kritik atau saran atas dibuatnya atau ditulisnya laporan ini. Perlu diperhatikan juga bahwa untuk penulisan ucapan-ucapan ketika menulis nama ataupun ada penulisan gelar dan jabatan, itu untuk dapat diperhatikan agar supaya tidak ada kesalahan dalam penulisan. Selanjutnya bagian daftar isi. Untuk bagian yang pertama silakan mahasiswa mengganti nomor halaman sesuai yang dibuat, tetapi jangan lupa untuk mengganti juga header dan footer yang ada. Diganti dengan nama mahasiswa dan NIM beserta dengan judul tugas akhir. Selanjutnya untuk memperhatikan bahwa ketika akan mengganti penomoran yang ada dengan penomoran yang sesuai dengan halaman yang ada yang dibuat masing-masing,
ketika menggunakan penormalan otomatis atau perlu memperhatikan kembali sebelum dicetak agar supaya tidak ada tulisan error saat dicetak. Kemudian di bagian isi dari daftar isi ini merupakan sistematika yang sudah paten, sistematika yang tidak bisa diganti. Jadi mahasiswa boleh mengikuti poin-poin ini atau bagian-bagian ini, dan ada 3 bab yang nantinya akan dibuat. Yang pertama itu mahasiswa akan membuat latar belakang, mengisi latar belakang, rumusan masalah perancangan, tujuan, sasaran, dan lingkup batasan perancangan yang termuat pada bab 1 atau pendahuluan. Kemudian di bab yang kedua, di sini nantinya mahasiswa akan menjelaskan tentang proses dan metode perancangan yang nantinya akan digunakan. Selanjutnya akan ada bab yang ketiga, di mana di bab yang ketiga ini merupakan kajian awal dari konteks perancangan, dan ada 3 substansi yang nantinya akan dibahas dalam bab 3 ini. Yang pertama tentang kajian objek perancangan, kemudian yang kedua kajian lokasi dan tapak perancangan, dan yang ketiga kajian tema perancangan. Setelah menyelesaikan penjelasan tentang 3 poin ini, maka akan ditutup dengan kesimpulan yang terakhir, poin yang keempat, kesimpulan tentang kajian perancangan, 3 kajian perancangan yang telah dibuat sebelumnya. Dan yang terakhir, daftar pustaka dan lampiran-lampiran. Pada bagian ini, nantinya setelah selesai dari tahap proposal ini, maka akan ada 1 bab lagi yang akan ditambahkan, yaitu bab 4, bab konsep. Dan sesudah melakukan proses studio, maka akan juga ditambah dengan 1 bab lagi sebagai bab paling akhir, yakni bab hasil rancangan. Dan untuk bagian ini perlu dilengkapi untuk bab 1, 2, dan 3 terlebih dahulu. Selanjutnya daftar gambar. Yang pertama yang harus dikerjakan yakni mengganti header dan footer. Kemudian yang selanjutnya untuk daftar gambar, tata cara penulisan daftar gambar. Pertama untuk bab 1 dimulai dengan nama gambar 1.1 dan seterusnya. Kemudian bab 2 itu gambar 2.1 dan seterusnya. Kemudian bab 3 gambar 3.1 dan seterusnya. Jangan lupa untuk mengganti halaman sesuai dengan hasil penulisan laporan. Dan selanjutnya di sini ada tata cara penyajian gambar atau teknik dalam penulisan laporan. Untuk objek gambar harus merupakan objek gambar yang single shape, bukan merupakan gambar yang combine shape. Jadi untuk membuat gambar yang ada beberapa gambar itu terlebih dahulu kita combine terus dijadikan single shape. Dalam hal ini di-combine tanpa kita bisa men-ungroup gambar yang sudah di-combine, sehingga gambar tersebut bisa menjadi gambar single shape. Untuk tata cara penulisan, di bawah gambar itu bisa diisi dengan keterangan, dan jika tidak ada keterangan boleh tidak diisi. Kemudian ada keterangan di paling bawah. Setelah keterangan gambar itu ada gambar 1.1 contohnya, kemudian ada judul gambar atau nama gambar, kemudian sumbernya jangan lupa untuk dicantumkan dengan tetap memperhatikan model tulisan yang ada di contoh. Nah, ini untuk gambar single shape, dan itu ada gambar single shape yang merupakan hasil dari kombinasi beberapa gambar. Dan untuk gambar itu tidak bisa di-ungroup. Selanjutnya daftar tabel. Yang pertama, mahasiswa silakan mengganti header dan footer. Selanjutnya untuk tata cara penulisan daftar tabel. Pada bab 1 dimulai dengan tabel 1.1, bab 2 tabel 2.1, bab 3 tabel 3.1 dan seterusnya. Jangan lupa untuk mengganti warna merah untuk halaman tabelnya. Kemudian tata cara untuk penulisan atau penyajian tabel pada laporan.
seperti dicontoh bahwa tidak ada garis vertikal pada bagian samping, hanya ada bagian horizontal atau garis horizontal. Dan untuk penulisan tabel beda dengan penulisan gambar, yakni untuk judul tabel itu ada bagian atas tabel dan untuk keterangan di bagian bawah tabel jika ada, dan jangan lupa untuk diikutsertakan dengan sumber dari data tabel tersebut. Selanjutnya daftar lampiran. Jika ada lampiran, silakan untuk mengisi daftar lampiran dengan format seperti dengan yang dicontoh. Jangan lupa untuk mengganti nama lampiran dengan nama yang ada pada proposal mahasiswa. Kemudian jangan lupa untuk mengganti nama, NIM, dan judul tugas akhir pada header dan footer halaman ini. Selanjutnya bagian pendahuluan. Terlebih dahulu silakan mengganti header dan footer yang ada, kemudian masuk pada bagian pendahuluan. Sekiranya mahasiswa tidak mengganti template yang ada, sistematika yang ada, karena ini sudah sesuai dengan penulisan, tinggal mahasiswa menambahkan paragraf di bawah dari yang akan ditulis agar supaya format ini tidak berubah. Untuk latar belakang, apa yang akan diisi di dalam latar belakang? Jadi dalam penjelasan ini silakan menjelaskan tentang isu permasalahan apa yang menjadi latar belakang judul diangkat, dan isu pun itu bisa berangkat dari aspek tipologi objek, lokasi atau tema, dan itu perlu dijelaskan. Hal-hal tersebut perlu dijelaskan dalam latar belakang, perlu diuraikan, dan uraian perlu mengedepankan alur pikir yang runut sedemikian rupa sehingga dapat diargumentasikan secara jelas. Titik berangkat pengajuan judul. Apakah nanti itu judul berawal dari aspek objek, lokasi, ataupun tema perancangan. Dan gagasan judul tugas akhir dapat diolah dari salah satu substansial tersebut seperti telah dijelaskan pada pengusulan judul sebelumnya. Sertakan kemudian data dan fakta untuk mendukung prospek dan visibilitas objek rancangan. Kemudian alasan memilih tema jika dikaitkan dengan objek apakah sesuai atau tidak. Nah, di sini nantinya ada contoh-contoh bisa dibaca. Kemudian ada contoh isu yang nantinya jika berangkat dari lokasi boleh dibaca dengan sendiri. Untuk contoh ini, yang pasti di bagian latar belakang silakan untuk menjelaskan apa yang menjadi hal baru juga yang diangkat atau gagasan yang baru sehingga objek yang dibangun nantinya pada lokasi ataupun objek yang diangkat ini ada sesuatu hal yang unik, ada sesuatu yang dimutakhirkan sehingga beda dengan yang telah ada sebelumnya. Bisa melihat contoh yang di sebelah atau di samping untuk membantu memahami isi dari latar belakang yang nantinya akan ditulis. Selanjutnya poin 1.2 tentang rumusan masalah perancangan. Di bagian ini silakan untuk menuliskan rumusan masalah perancangan, di mana rumusan masalah perancangan harus didasarkan pada poin-poin yang dielaborasi dalam bagian latar belakang. Dan untuk rumusan masalah harus diungkapkan dalam bentuk kalimat tanya. Bisa menggunakan kata bagaimana, apakah, di mana, dan seterusnya. Dan misalnya contohnya berupa bagaimana menghasilkan wujud objek yang bisa digunakan untuk fungsi hunian. Kemudian bagaimana menghasilkan objek dengan karakteristik tertentu lewat tema apa. Dan setelah menemukan kalimat pertanyaan lewat latar belakang yang ada, maka mahasiswa boleh mengganti bagian ini, paragraf ini, dan
Rumusan masalah yang diungkapkan dalam bentuk kalimat tanya ini menunjuk pada persoalan bagaimana proses serta produk rancangan yang kontekstual dengan gagasan perancangan yang dikemukakan dalam bagian latar belakang. Selanjutnya di bagian yang 1.3 yakni tujuan dan sasaran perancangan. Pada bagian ini maka ada 2 poin penting yang akan diisi oleh mahasiswa. Yang pertama itu tentang rumusan tujuan perancangan, yang kedua tentang sasaran perancangan. Rumusan tujuan perancangan jika mengikuti acuan yang ada di sini dijelaskan bahwa pada dasarnya merupakan rumusan afirmatif yang paralel dengan rumusan masalah perancangan yang sudah dituliskan sebelum. Jadi pada dasarnya tujuan perancangan ini merupakan pertanyaan permasalahan yang dirubah menjadi rumusan afirmasi atau pernyataan positif. Dan tujuan perancangan berisi kalimat tanya pada permasalahan dirubah menjadi dengan kalimat pernyataan. Dan secara sederhana, tujuan perancangan adalah hadirnya rancangan objek tertentu dengan konteks lokasi dan tema perancangan tertentu sebagaimana digagas dalam uraian latar belakang. Jadi tujuan perancangan ini sebaiknya ada hubungan juga dengan latar belakang yang telah ditulis sebelumnya. Selanjutnya, tujuan perancangan juga tidak boleh tumpang tindihkan dengan tujuan atau maksud untuk dihadirkannya objek rancangan. Dan bagian yang kedua yakni rumusan sasaran perancangan. Apa itu rumusan sasaran perancangan? Di sini adalah derivasi atau penjabaran dari tujuan perancangan menjadi sejumlah target capaian dalam kegiatan perancangan yang secara komprehensif akan mendorong tercapainya tujuan perancangan. Jadi secara sederhana, poin-poin dari sasaran perancangan secara struktural sistematik akan berupa indikasi luaran yang berasosiasi dengan tahapan proses perancangan yang akan dilakukan. Untuk sasaran, karena berawal dari penjabaran dari tujuan, maka di sini ada poin-poin yang menjadi garis besar. Yang pertama itu terformulasikannya skema proses, metode, hingga strategi perancangan. Sasarannya juga terkait teridentifikasinya ciri tipologi objek rancangan, teridentifikasi karakteristik lokasi dan tapak, teridentifikasi prinsip-prinsip dan strategi, tersusunnya konsep program dasar fungsional, keruangan dari objek, tersusunnya konsep rancangan yang kompatibel dengan program keruangan yang ada, dan terakhir tercapainya konkretisasi konsep menjadi rancangan final sesuai dengan konteks tipologi, tapak, dan tema rancangan. Selanjutnya poin 1.4 tentang lingkup dan batasan perancangan. Pada bagian ini silakan untuk menguraikan lingkup dan batasan perancangan, di mana uraian lingkup dan batasan perancangan ini perlu diawali dengan ungkapan keterbatasan sumber daya perancangan yang dimiliki untuk melaksanakan kegiatan perancangan secara komprehensif. Dan mengacu pada fakta keterbatasan sumber daya ini, uraian lingkup dan batasan perancangan untuk selanjutnya ditujukan pada uraian menyangkut batasan tentang keluasan dan kedalaman kajian yang akan dilaksanakan dalam proses perancangan, serta menyangkut keluasan dan kedalaman luaran hasil perancangan yang ingin dicapai dan dikomunikasikan. Dalam hal keluasan dan kedalaman kajian dalam proses perancangan, uraian ini perlu untuk mengungkapkan apa saja aspek perancangan yang akan menjadi fokus kajian, serta sejauh mana pendalaman aspek itu akan dilaksanakan. Uraian ini pun perlu mengungkapkan aspek-aspek perancangan apa yang tidak mendapat porsi perhatian yang cukup terkait dengan keterbatasan sumber daya yang dimiliki. Dalam hal keluasan dan kedalaman luaran atau hasil perancangan, boleh untuk menguraikan dokumen-dokumen hasil atau luaran perancangan apa saja yang ditargetkan untuk boleh terrealisir, serta wujud proyek perancangan apa saja yang tidak menjadi target realisasi sesuai dengan keterbatasan sumber daya perancangan yang ada. Jadi di bagian ini bisa dirangkum
bahwa ketika akan membuat lingkup dan batasan perancangan bisa diawali dengan keterbatasan sumber daya perancangan yang dimiliki, menjelaskan tentang batasan keluasan dan kedalaman kajian yang akan dilaksanakan, kemudian batasan keluasan dan kedalaman kajian, kemudian hal apa yang tidak mendapat porsi, dan kemudian menyertakan dokumen apa saja yang ditargetkan dalam wujud produk perancangan apa yang tidak menjadi target realisasi. Silakan mengganti juga header dan footer di bagian ini. Selanjutnya kita masuk pada bab yang kedua tentang proses dan metode perancangan. Di sini ada 3 poin penting yang akan diuraikan. Yang pertama itu tinjauan teori metode perancangan, yang kedua pendekatan perancangan, dan yang ketiga kerangka pikir, proses, dan metode perancangan. Apa yang akan ditulis dalam bagian ini? Sederhananya sebelum menentukan proses dan metodenya, maka mahasiswa harus terlebih dahulu untuk melakukan studi pendahuluan tentang teori-teori tentang proses dan metode perancangan. Sehingga setelah menemukan teori-teori, setelah mempelajari teori-teori tentang proses dan metode, maka mahasiswa mampu untuk bisa memilih mana metode yang cocok dan tepat untuk digunakan dalam mendesain. Kemudian setelah mempelajari maka akan diuraikan dalam beberapa poin. Yang pertama di poin 2.1 tentang tinjauan teori metodologi perancangan. Instruksinya pada bagian ini diuraikan teori tentang proses dan metode yang menjadi referensi dalam pengembangan pendekatan, kerangka pikir, proses, serta metode perancangan yang akan diimplementasikan. Kemudian secara substansi, maka uraian bagian ini mencakup 2 hal. Yang pertama, silakan mendeskripsikan pokok-pokok pikiran dari berbagai teori tentang proses desain yang telah dipelajari. Kemudian yang kedua adalah pernyataan sikap dari mahasiswa pengusul tentang preferensinya terhadap teori tertentu untuk diimplementasikan dalam kegiatan perancangan yang akan dilaksanakan, dilengkapi dengan argumen dari preferensinya tersebut. Dan perlu diketahui agar supaya ketika akan mencari teori atau menemukan teori ini tentang proses dan metode, maka harus dilengkapi dengan sejumlah referensi kepustakaan yang jelas. Supaya ketika akan menguraikan pada bagian ini, maka mahasiswa akan dimudahkan untuk menulis atau mendeskripsikan pokok-pokok pikiran yang ditemui berdasarkan dengan data atau literatur atau referensi kepustakaan yang ada. Selanjutnya pada poin yang kedua, pendekatan perancangan. Pada poin yang kedua ini, maka harus menguraikan pendekatan perancangan seperti apa, yang tentunya ini berangkat dari pemahaman teoritik. Dan untuk pemahaman teoritik yang ditemukan atau ditemui pada poin 2.1. Dan untuk pada poin ini, karena substansi judul tugas yang ditetapkan itu mencakup 3 pendekatan utama, jadi silakan mahasiswa untuk menjelaskan 3 hal tersebut. Yang pertama, coba untuk menjelaskan tentang pendekatan tipologis. Kemudian yang kedua itu menjelaskan tentang pendekatan lokasional. Dan yang ketiga menjelaskan tentang pendekatan tematik. Instruksinya di sini pendekatan perancangan atau design approach itu adalah cara perancang dalam menelusuri dan mengenali problem atau permasalahan perancangan yang dihadapi. Jadi cara yang telah ditentukan adalah melalui 3 pendekatan ini. Jadi silakan untuk menguraikan ketiga pendekatan ini dengan menyertakan kelebihan dan kekurangan serta konsekuensi logis dari penggunaan ketiga pendekatan ini. Yang selanjutnya, poin 2.3 itu menyangkut kerangka pikir, proses, dan metode perancangan. Apa yang akan ditulis dari bagian ini? Di bagian ini sekiranya bisa untuk menerangkan atau membedakan apa yang menjadi kerangka pikir, apa yang menjadi proses, dan apa yang menjadi metode yang akan
jalankan. Setelah belajar proses dan metode, maka akan menguraikan 3 bagian ini. Apa yang menjadi pembeda dari ketiga ini? Yang pertama itu kerangka pikir. Kerangka pikir itu sesuai dengan instruksi yang ada di sini, yakni gagasan berupa alur pikir sebagai perancang. Alur pikir penggagasan proyek tugas akhir harus mampu menginformasikan secara skematik urut-urutan berpikir perancang, mulai dari pengenalan beragam isu strategis yang menjadi landasan argumentasi latar belakang, khususnya aspek, prospek, dan visibilitas, asosiasi logis, serta nilai kebaruan proyek tugas akhir yang mencakup gagasan objek, lokasi dan tema rancangan, sampai pada formulasi masalah, tujuan sasaran, dan serta lingkup dan batasan perancangan. Alur pikir perancang dalam mengupayakan tercapainya tujuan perancangan secara skematik harus mampu menginformasikan urut-urutan berpikir perancang mulai dari pemahaman teori pendukung, kemudian proses dan metode perancangan yang kompatibel dengan masalah perancangan, hingga pokok-pokok pemikiran yang mendasari implementasi setiap tahap perancangan dengan metodenya masing-masing. Dan untuk uraian yang ketiga, untuk proses dan metode perancangan, pada dasarnya adalah konkretisasi kerangka pikir perancangan dalam wujud skema tahapan kegiatan perancangan yang sistematis, lengkap dengan indikasi metode implementasi setiap tahap kegiatan perancangan, serta luaran yang diharapkan dari setiap tahapan kegiatan yang ada, sehingga secara akumulatif akan bermuara pada luaran akhir berupa perancangan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Dalam penyajiannya, uraian kerangka berpikir, proses, dan metode perancangan dapat disajikan secara integratif dalam wujud skema atau diagram alur, dilengkapi dengan uraian verbal tertentu sesuai dengan kebutuhan. Jadi silakan untuk menguraikan bagian ini, 3 tahapan ini dalam bentuk skematik ataupun diagram, yang tentunya ini semua pada dasarnya ada hubungannya dengan latar belakang yang telah diuraikan terlebih dahulu pada bab yang sebelumnya. Keterkaitan antara bab 1 dan bab 2 akan ditemui juga pada bab-bab dan selanjutnya. Selanjutnya di bab ketiga, kajian awal konteks perancangan. Pada bagian ini nantinya akan menguraikan 3 pendekatan yang telah dijelaskan sebelumnya dan merupakan hasil studi awal tentang pemahaman Anda tentang objek. Bagian ini sebenarnya sudah ada dalam pembahasan judul, tinggal dielaborasi kembali dengan lengkap. Ada hal-hal yang mungkin perlu ditambahkan untuk boleh ditambahkan pada bagian ini. Pada bagian 3.1 itu tentang kajian tipologi objek perancangan. Pada subbab yang pertama ini tentang argumentasi, prospek, dan visibilitas objek perancangan. Di sini silakan untuk menguraikan argumentasi tentang prospek dan visibilitas objek rancangan, di mana pada dasarnya berbicara tentang urgensi kehadiran objek yang bersangkutan pada lokasi yang spesifik. Pada bagian ini silakan uraikan tentang seberapa penting hadirnya objek ini pada lokasi. Mahasiswa bisa membuat kalimat yang menjelaskan tentang permintaan akan hadirnya objek ini, apakah fungsi objek yang nantinya akan dihadirkan bisa menjawab kebutuhan fungsional di lokasi, dan selanjutnya terkait dengan penawaran, apakah dengan adanya objek tersebut secara fungsional sudah ada di lokasi atau akan menawarkan yang baru, atau di lokasi apakah ada namun tidak mencukupi kebutuhan fungsional. Dan untuk argumentasi terkait hal ini harus dilengkapi dengan data sehingga kehadiran akan objek ini benar-benar dibutuhkan. Pada bagian ini silakan untuk mengisi apa yang menjadi hasil dari studi mahasiswa tentang objek yang nantinya akan dibangun. Kemudian untuk uraian tentang visibilitas objek rancangan, pada dasarnya berbicara tentang kelayakan objek tersebut untuk dapat direalisasikan keberadaannya di suatu lokasi, dan kelayakan tidak serta-merta paralel atau sejalan dengan urgensi atau prospek dari suatu objek. Pada bagian ini silakan untuk mengisi
apa saja yang terkait dengan kelayakan objek untuk direlasikan di lokasi. Dan untuk menguraikan bagian ini boleh diuraikan dalam subbab bagian A1 dan A2. A1 untuk bagian prospek dan A2 itu bagian visibilitasnya. Selanjutnya pada poin yang kedua, poin B tentang pemahaman tipologi objek menurut studi literatur dan preseden. Preseden di sini dimaksud yakni studi kasus, dan studi kasus yang diambil berupa studi kasus beberapa objek yang mempunyai kesamaan tipe dengan objek yang diambil. Nah, pada bagian ini nantinya mahasiswa akan menguraikan pemahaman tentang tipologi objek rancangan, di mana perlu diawali dengan pengertian objek lewat penelusuran pengertian objek secara etimologis atau lewat asal-usul kata melalui kamus ataupun sumber lainnya. Dan selanjutnya bisa juga pengertian atau mencari pengertian objek melalui beberapa pengertian-pengertian baku. Kemudian selanjutnya bisa menguraikan kajian tipologi ini secara sederhana. Sebelumnya kajian tipologi ini merupakan ciri-ciri ataupun karakteristik dari sebuah objek sebagai suatu wujud bangunan atau lingkungan binaan yang secara spesifik membedakan dari tipe bangunan atau lingkungan binaan yang lainnya. Dan secara garis besar, apa yang akan kita tulis pada bagian ini, yakni kalau menurut Rafael Moneo, dia menguraikan ada 3 hal yang akan dikaji ketika kita akan mengkaji tipologi sebuah bangunan. Dan 3 bagian ini bisa diuraikan dalam sub-subbab dan bisa dimulai pada subbab yang pertama, itu kajian tipologi fungsi, di mana aspek-aspek yang akan dinilai berupa keberadaan ruang atau jenis ruang, relasi atau hubungan antar ruang dan pengelompokannya, kemudian standar besaran ruang dan kebutuhan fasilitas utilitas. Kemudian subbab yang selanjutnya berupa kajian tipologi geometri, di mana kita bisa menjelaskan atau menguraikan tentang konfigurasi geometri masa bangunan, pola geometrik tetap ruang dalam, kemudian pola geometrik fasad bangunan, pola geometrik modul ruang ataupun struktur. Dan yang ketiga, kajian tipologi historik atau perlanggaman, di mana bagian ini kita boleh menguraikan atau mencari tahu tentang pola atau rasio pembukaan pada fasad, aplikasi material yang digunakan baik di luar maupun dalam bangunan, warna dan tekstur yang digunakan, kemudian ornamen dan dekorasi. 3 bagian ini yang nantinya akan diuraikan dengan menggunakan studi kasus atau beberapa objek yang diambil untuk dikaji tipologinya. Selanjutnya, untuk bagian yang ketiga, studi lingkup penggunaan objek. Studi lingkup pengguna objek, di mana bagian ini kita akan membahas tentang siapa saja yang akan jadi pemakai objek yang akan dibangun. Uraian tentang lingkup pengguna objek pada dasarnya berbicara tentang karakteristik dari pengguna objek rancangan yang menjadi target pelayanan dari objek rancangan. Bagian ini akan menjadi dasar pemrograman nantinya saat masuk di dalam konsep usulan konsep. Nantinya kita akan menguraikan di bagian ini siapa yang menjadi pengelola, siapa yang menjadi pengunjung, kemudian sertakan juga target-target pemakai, misalnya jumlah kebutuhan yang diperlukan oleh pengunjung ataupun pemakai dan pengelola pada suatu lingkup objek yang nantinya akan dibangun. Dan yang terakhir, poin D, itu studi pendukung terkait aspek tipologi objek. Pada bagian ini kita akan membuat
akan melakukan studi terhadap sejumlah aspek yang bukan merupakan bagian dari aspek tipologi objek, tapi dipandang penting untuk dikaji karena memiliki hubungan yang relevan, yang nyata dengan atribut atau karakteristik tipologis dari objek rancangan. Pada bagian ini, kita bisa mengisi dalam sub-sub bab juga. Untuk bagian dipisahkan untuk studi pendukung tapak ataupun studi pendukung tema. Dan setiap tipologi objek tentunya pasti ada pendukung yang bisa dikaji lebih dalam. Sebagai contoh, di sini jika objek rancangan merupakan objek museum yang secara fungsional berfungsi sebagai wadah koleksi dan konservasi artefak tertentu, maka untuk lebih melengkapi pemahaman perancang tentang fungsi objek ini, maka perlu juga dilakukan studi pendukung seperti studi tentang ragam atau jenis dan karakteristik dari lokasi koleksi museum yang bersangkutan. Kemudian studi pendukung lainnya yang juga relevan adalah studi tentang teknik konservasi artefak museum berdasarkan tipenya. Contoh lain, jika objek perancangan adalah gelanggang olahraga indoor yang identik dengan bangunan berstruktur bentang lebar, maka studi pendukung yang relevan yang bisa dilakukan ialah studi tentang prinsip-prinsip struktur bangunan bentang lebar. Masih ada banyak contoh lain yang mungkin boleh jadi patokan ketika akan menentukan studi pendukung apa. Jadi itu semua tergantung dari objek yang nantinya akan dibangun oleh masing-masing atau direncanakan masing-masing mahasiswa. Silakan dicari mulai dari studi pendukung tapaknya, kemudian poin yang selanjutnya studi pendukung temanya. Hal-hal yang berkaitan yang senantiasa nantinya akan mendukung ketika akan mendesain atau membuat konsep. Kemudian di subbab berikutnya adalah kajian lokasi dan tapak perancangan. Nah, tentu itu akan diawali dengan poin A ini, argumentasi penetapan pemilihan lokasi dan tapak perancangan. Saya mesti menggarisbawahi dulu, ada bedanya antara penetapan dan pemilihan. Kalian mungkin berangkat dari kasus ingin bikin sesuatu yang baru sehingga kalian perlu mencari lokasi yang tepat. Nah, di poin A ini tentu dalam kasus itu kalian harus menguraikan langkah-langkah proses pemilihan lokasi itu seperti apa. Tetapi dalam kasus tertentu judul yang disetujui di pembahasan mungkin judul yang terkait dengan redesign objek yang sudah pernah ada sebelumnya. Sehingga di sini tidak lagi ada proses pemilihan lokasi. Tapi hanya ada argumentasi penetapan kenapa harus di situ. Atau mungkin sudah ada sebelumnya master plan yang mengharuskan lokasi objek kalian di situ. Oleh sebab itu, masing-masing kalian perlu dengan cermat melihat konteks perancangan kalian itu ada dalam jalur yang mana. Jalur yang lokasi dan tapaknya sudah fix, sudah tetap, atau jalur di mana kalian masih harus mencari lokasi dan tapak yang ideal perancangan kalian. Nah, itu akan membedakan uraian pada poin A ini. Nanti silakan dibaca lebih jauh instruksinya di teks merah ini. Kemudian hal yang kedua yang perlu saya garis bawahi juga, bedakan antara pengertian lokasi dan tapak. Lokasi itu bicara tempat. Misalnya Manado itu tempat, tapi di bagian mananya Manado itu juga masih lokasi. Misalnya di Malalayang itu lokasi. Tapi kalau kita bilang tapak itu berarti bidang tanah yang nantinya akan jadi area di mana rancangan kalian akan dihadirkan. Dan namanya tapak atau suatu bidang tanah yang definitif itu pasti memiliki batas-batas deliniatifnya, batas-batas fisiknya secara relatif terhadap bidang tanah yang lain yang ada di sekitar tapak tersebut. Jadi otomatis dalam poin A ini, karena bukan hanya bicara lokasi atau tempat di mana suatu objek rancangan akan ditempatkan, tapi bicara juga tentang tapak yang identik dengan batas-batas okupansi ruang bidang tanah yang akan menjadi area perancangan kalian.
Sehingga di poin A ini wajib ada penetapan delineasi tapak. Ya. Batas-batas tapak itu sudah muncul, tentu dengan atribut yang melekat padanya, yaitu terutama luas area, luas tapak, dan mungkin panjang periferi atau keliling dari bidang tapak yang kalian akan gunakan sebagai tapak perancangan. Mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, untuk lebih jelasnya silakan dibaca ya di teks ini apa yang harus kalian tuliskan di sini. Nah, dengan asumsi poin A ini terlaksana, maka lokasi dan tempat atau lokasi tempat dan tapak perancangan kalian sudah definitif. Nah, di poin B kalian akan melakukan ini ya, penulisan tentang data dan analisis karakteristik tapak dan lingkungan. Berangkat pada kondisi fisik, non-fisik dari tapak yang sudah kalian pilih pada lokasi tersebut, kalian selanjutnya menguraikan data-data apa saja yang bisa kalian miliki, cari terkait dengan tapak itu dan lingkungan sekitarnya. Kemudian diurai analisis yang menghasilkan rekomendasi atau tanggapan-tanggapan perancangan. Nah, di sini basis analisis tapaknya ya, ini sudah kalian lewati lewat proses perancangan mulai dari desain dasar desain sampai desain 5. Mulai dari analisis batas-batas tapak ya, existing unsur alamiah, existing unsur artifisial, kondisi iklim, kondisi topografi dan seterusnya, banyak sekali. Dan seterusnya. Nah, sama seperti tadi, karena di sini bisa jadi banyak sekali subkategorinya, dan kalian bisa membreakdown poin B ini atas sub bab lagi ya. Misalnya B1 analisis delineasi tapak, analisis daya dukung tapak, analisis klimatologi, analisis dan seterusnya. Nah, sama seperti di bab subbab pertama ada studi pendukung tentang tipologi objek. Nah, di bab 32 ini juga ada studi pendukung terkait aspek tapak dan lingkungan. Nah, misalnya ada yang dapat lokasi di Likupang ya, banyak yang di Likupang. Ya, mungkin kalian perlu buat studi tentang master plan pengembangan Likupang sebagai kawasan destinasi prioritas untuk pariwisata. Apakah sudah ada? Itu masuk dalam studi pendukung ini. Itu contoh saja. Jadi cari hal-hal yang relevan dengan kondisi tapak kalian untuk atau mungkin ada tapak yang kalian pilih di lokasi yang rawan banjir ya. Ya, kalian belajar tentang bagaimana penanganan banjir atau pada daerah pasang surut. Bagaimana konstruksi yang cocok untuk daerah yang rentan terhadap pasang surut luapan air sungai atau pada saat musim hujan dan seterusnya. Di sini juga karena ada kemungkinan cukup banyak studi pendukung yang bisa dibuat, kalian bisa breakdown jadi poin C1 dan seterusnya. Di akhir bab 3 ada kajian tema perancangan sebagai substansi yang ketiga. Nah, perhatikan di poin A akan diawali dengan uraian tentang argumentasi asosiasi logis tema dengan objek dan lokasi. Ini juga tinggal kalian elaborasi dari substansi yang sudah kalian tulis di usulan judul kemarin. Untuk lengkapnya silakan baca teks. Yang selanjutnya bagian B, pemahaman tema perancangan menurut studi literatur dan preseden. Pada bagian ini silakan untuk membagi dalam 2 bagian. Yang pertama, bagian yang pertama atau B1, silakan menuliskan tentang pemahaman tema perancangan menurut studi literatur, dan yang kedua B2 tentang studi preseden. Untuk bagian yang pertama B1, di sini diawali dengan mencari pengertian studi literatur, pengertian tentang tema yang diambil melalui penulisan etimologis atau asal-usul kata, atau melalui penulisan rumusan pengertian yang baku pada referensi-referensi yang bersifat ensiklopedikal. Untuk selanjutnya, uraian pemahaman tema perlu dilakukan melalui pendalaman berbagai referensi teoritikal yang mengulas tentang tema yang bersangkutan. Pemahaman tema secara etimologis maupun teoritikal ini pada akhirnya harus mampu
untuk mengidentifikasi secara konkret tentang pengertian serta prinsip-prinsip implementatif dari tema. Artinya pada bagian ini nantinya mahasiswa akan menemukan apa yang menjadi prinsip-prinsip yang nantinya akan diimplementasikan pada bangunan tema yang diangkat. Mengacu pada hasil pemahaman tema secara teoritikal, bagian selanjutnya yang perlu diuraikan ialah tentang pemahaman strategi implementasi dari prinsip-prinsip implementatif tema tersebut pada preseden objek arsitektural tertentu. Jadi untuk bagian B atau preseden ini nantinya akan mencari objek-objek yang menggunakan tema sejenis walaupun bukan merupakan objek yang akan dibangun, tetapi mencari objek lain tetapi menggunakan tema yang sejenis. Dan uraian ini perlu didukung dengan studi kasus atau studi komparasi satu atau beberapa objek arsitektural yang diyakini dirancang dengan menggunakan tema yang sama. Bukan hanya satu objek yang dikaji, tetapi menyertakan beberapa objek, dan nantinya objek yang diambil ini akan dikaji prinsip-prinsip yang sesuai dengan tema, bagian mana yang diaplikasikan pada bangunan tersebut. Jadi hasil dari kajian studi literatur secara teoritikal, prinsip-prinsip yang ditemukan itu nantinya akan dikaji pada studi preseden. Hal-hal yang akan dikaji pada studi kasus nanti itu mengacu pada prinsip-prinsip yang ditemukan. Dalam hal ini prinsip yang dipakai pada bangunan tersebut. Nantinya di bagian ini silakan menguraikan dengan sedemikian rupa keberhasilan yang diimplementasikan dalam bangunan, ataupun ada hal-hal yang mungkin diimplementasikan secara berhasil pada bangunan yang dimaksud. Nantinya setiap keberhasilan dan kegagalan yang didapatkan itu juga boleh menjadi bagian atau informasi penting untuk menjadi pembelajaran ke depan ketika akan mengimplementasikan prinsip-prinsip tema pada bangunan. Secara sederhana, pemahaman tema pada bagian ini diharapkan akan bermuara pada 2 poin penting. Yang pertama, teridentifikasinya prinsip-prinsip dasar implementasi tema, dan yang kedua, kisi-kisi strategi implementasi tema berupa pilihan-pilihan cara penerapan tema pada aspek-aspek rancangan secara kategorial yang tersajikan dalam wujud matriks potensi relasi antara prinsip tematik dan aspek rancangan. Dan untuk aspek rancangan yang terkait, dalam hal ini aspek rancangan pada bangunan, bentuk bangunan, kemudian rancangan interior maupun yang ketiga rancangan ruang luar ataupun tapak. Jadi nantinya pada matriks yang akan disajikan ini bisa menyajikan prinsip-prinsip tematik yang dikaitkan dengan penerapannya pada aspek-aspek rancangan yang ada. Bagian ini bisa dibuat dalam beberapa subbab bagian jika ada pemahaman-pemahaman baik dari segi penelusuran menurut studi literatur maupun pada studi preseden. Selanjutnya pada bagian C, studi pendukung terkait dengan tema perencangan. Pada bagian ini silakan mendeskripsikan studi pendukung terkait tema rancangan, di mana terkait dengan aspek tema rancangan adalah studi terhadap sejumlah aspek yang bukan bagian dari aspek tema rancangan. Tapi bagian ini dipandang penting untuk dikaji karena memiliki relevansi yang nyata dengan pengertian atau salah satu ataupun sebagian dari semua prinsip implementasi tema yang telah teridentifikasi pada bagian sebelumnya. Sebagai contoh,
Jika tema perancangan adalah arsitektur tepi air, maka studi tentang ekosistem tepi air perlu dilakukan. Dan untuk contoh yang lain, jika tema perancangan yang digunakan ialah estetika struktur, maka studi pendukung tentang prinsip-prinsip estetika perlu dilakukan. Contoh yang lain, manakala tema rancangan yang digunakan ialah arsitektur biomorfik, maka studi pendukung tentang prinsip-prinsip fisiologis anatomik makhluk hidup, baik tanaman, binatang maupun manusia perlu dilakukan sesuai dengan konteks yang dibutuhkan. Untuk bagian ini, jika ada banyak aspek yang akan ditulis, maka sebaiknya ditulis dalam beberapa subbagian agar supaya bisa ditulis atau diatur secara sistematis dan terstruktur. Kemudian yang terakhir, bagian 3.4 yakni simpulan kajian perancangan. Pada bagian ini, mahasiswa diharapkan untuk menguraikan simpulan dari hasil kajian perancangan yang telah dibuat di sebelumnya. Uraian simpulan kajian perancangan pada prinsipnya akan memuat poin-poin simpulan dari bagian-bagian kajian perancangan yang mencakup kajian tipologi objek, kajian tapak dan lingkungannya, serta kajian tema rancangan. Uraian yang disajikan secara sistematis harus mencakup rumusan design requirements atau kriteria-kriteria kualitas rancangan yang diharapkan, yang secara kontekstual terkait dengan aspek tipologi objek, kondisi tapak, dan prinsip tema rancangan. Hal ini secara khusus akan menjadi tolak ukur evaluasi dari kualitas konsep maupun hasil perancangan yang akan dikerjakan. Selanjutnya yang kedua, daftar pilihan tanggapan rancangan yang dapat dilakukan sebagai respon terhadap design requirement pada poin sebelumnya. Hal ini secara khusus dapat dilihat sebagai daftar panjang dari kemungkinan-kemungkinan pilihan konsep rancangan yang dapat diterapkan untuk memenuhi kriteria kualitas rancangan yang ada. Secara kategorial, tanggapan-tanggapan rancangan ini dapat diurai atas berbagai opsi menyangkut program keruangan, rancangan tata tapak, rancangan bangunan yang mencakup konfigurasi massa bangunan, organisasi ruang dalam, sistem struktur dan utilitas bangunan, serta opsi rancangan ruang luar. Dan kedua bagian ini sebaiknya ditulis secara terpisah atau sub-sub bagian yang tersusun secara sistematis dan terstruktur pada bagian ini. Selanjutnya untuk bagian daftar pustaka, di sini ada beberapa referensi yang harus dipisahkan. Silakan untuk memisahkan pustaka-pustaka yang telah diambil, baik dari referensi berupa buku, referensi berupa bagian buku ataupun artikel yang dipublikasikan dalam jurnal, artikel yang dipublikasikan dalam forum ilmiah, majalah, surat kabar, referensi berupa artikel yang dipublikasikan dalam laman internet ataupun referensi lainnya. Silakan dipilah-pilah dan memperhatikan cara penulisan agar supaya tidak ada kesalahan. Jangan lupa untuk mengganti juga header dan footer untuk nama mahasiswa, NIM, dan judul tugas akhir. Bagian yang terakhir yakni lampiran. Jadi jika ada lampiran yang akan dimasukkan dalam penulisan laporan ini, maka jangan lupa untuk menyertakan nama lampirannya dan dibuat secara berurutan, baik lampiran 1, 2, dan seterusnya. Demikianlah untuk sistematika dan tutorial pengisian pembuatan proposal pratugas akhir, dan bagian ini akan dikumpulkan sesuai dengan ketentuan waktu yang telah disepakati sebelumnya. Terima kasih.